Mbak Tika, nanti minta tolong di-share aja untuk absennya. Baik, saya buka dulu acara ini. Kayaknya mungkin ketua jurusan dari game belum hadir karena kita juga saat ini sedang berlangsung acara BEA-nya BINUS. Jadi ini kita jalan paralel, Bu. Jadi kita akan mulai saja. Terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah hadir pada sore hari ini. Boleh on cam dong semuanya, biar kita bisa saling mengenal, bukan hanya sekedar angka-angka yang ada di tulisan di layar. Ya nggak apa-apa, mau posisi juga lagi di jalan, atau lagi pakai, apa sih, lagi di pantai ya, lagi bersantai di pantai. Nggak apa-apa, kalau bisa sih on cam supaya kita juga saling mengenal. Terima kasih yang udah mendengarkan. Acara ini tujuannya adalah invitation yang dari Agate. Nanti dari Agate akan memaparkan beberapa mungkin dari sejarah perusahaan dan kegiatan-kegiatan apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengambil magang bersertifikat dan studi independen yang ada di dalam kampus Merdeka bersama dengan Agate. Mungkin itu saja dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan dari Bu Sian, mungkin silakan dari Agate, silakan mau Bu Sian, Bu Restia atau Pak M, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat Bu Yurike dan dari pihak BINUS karena telah memberi kesempatan buat Agate untuk bersosialisasi langsung dengan teman-teman mahasiswa di sini dalam rangka menjelaskan program magang dan studi independen bersertifikat yang dilakukan oleh Agate dalam rangka Kampus Merdeka. Begitu. Untuk sore kali ini mungkin dari saya sebagai program manager di Agate Academy akan memaparkan beberapa hal tentang program yang akan kami sosialisasikan kali ini. Begitu. Oke, saya share screen. Serius? Saya. Oke, apakah sudah kelihatan slide-nya dari sini? Sudah. Oke, baik. Oke, sekali lagi sama saya teman-teman. Perkenalkan. Maaf, mohon maaf teman-teman yang lagi tidak berbicara, tolong mic-nya boleh dimatikan, suaranya boleh dimatikan dulu. Ya, terima kasih biar suaranya nggak bocor juga tidak mengganggu kehikmatan dari acara ini ya. Silakan Pak M. Baik, selamat sore sekali lagi teman-teman. Perkenalkan saya Mukhlisidin atau biasa dipanggil M. Saya adalah program manager di Agate Academy yang kebetulan juga bertanggung jawab untuk salah satu program studi independen bersertifikat di kampus Merdeka ini. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan magang maupun studi independen yang diselenggarakan oleh Agate. Sebelum itu, mungkin saya ingin memperkenalkan dulu tentang Agate-nya sendiri. Barangkali ada teman-teman yang belum berkenalan dengan Agate. Nah, saya akan menunjukkan showreel-nya Agate di tahun 2020 kemarin. Gitu. Silakan ditonton.
Oke, itu tadi adalah beberapa game yang digarap oleh Agate yang sudah diterbitkan maupun yang masih dalam proses development. Nah, sekarang setelah mengetahui mungkin tentang beberapa game Agate, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Agate itu sendiri apa. Jadi Agate adalah perusahaan game developer di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh para fresh graduate begitu. Waktu itu ada 18 orang co-foundernya, dan pada saat itu karena industri game masih belum begitu berkembang seperti sekarang, dan dirasakan karena ada sebuah gap skill antara orang-orang Indonesia yang ingin membuat game dengan kecepatan industri game secara internasional. Jadi para co-foundernya itu berusaha untuk mengejar ketertinggalan dengan cara bekerja lebih keras, yang mana kemudian menjadi kerja dalam 1 minggunya itu sampai 90 jam per minggu begitu. Nah, seiring waktu sampai sekarang Agate bisa survive dan kemudian berkembang sampai dari 18 orang itu sekarang menjadi ada sekitar 220 kru Agate, dan proyek yang kita kembangkan pun ada lebih dari 15 proyek yang berjalan secara simultan, kurang lebih begitu. Terus, tadi mungkin ada beberapa hal yang udah pernah dilihat. Beberapa game Agate itu adalah kita ada 2 ya model bisnisnya. Yang pertama kita ada entertainment bisnis. Yang pertama itu tuh game-gamenya yang ditujukan buat general consumer, buat gamers langsung, yang sebagaimana bisa dilihat itu seperti Code Atma, contohnya sebuah game idle RPG yang membawa mitos Nusantara sebagai karakter-karakternya. Terus yang kedua ada Memories, visual novel otome yang dengan beragam macam cerita di dalamnya. Nah, selain game-game yang untuk entertainment itu, kita juga punya bisnis yang lain, model bisnis yang lain, yaitu kita punya enterprise business. Di dalam enterprise business ini kita membuat game untuk keperluan company enterprise yang menjadi rekanan kita. Nah, beberapa contohnya kita membuat game untuk advertising maupun juga untuk learning gitu. Untuk advertising misalkan kita ada contohnya itu adalah Riches Factory. Jadi kita untuk engage general audience dengan brand-brand ini, kita bikin game kayak gitu. Terus juga kita ada learningnya, itu contohnya salah satunya adalah Levio untuk learning gamification, gamified learning, kurang lebih seperti itu. Itu tentang beberapa contoh produk Agate. Sekarang saya akan masuk ke yang selanjutnya. Nah, Agate Academy sendiri, di mana saya berada di dalam divisinya. Agate Academy itu adalah subdepartemen di dalam Agate yang fokus kepada edukasi dan peningkatan jumlah talent di industri game di Indonesia, karena kami percaya kalau ini industrinya lebih maju lagi, kita juga perlu membantu dari aspek pengembangan talentnya gitu, nggak cuman yang hal-hal yang lainnya aja. Nah, untuk mewujudkan tujuan itu, kita saat ini ada beberapa existing program yang cukup besar. Yang pertama itu ada Indigo Game Startup Incubation atau biasa disebut IGSI atau IGSI. Ini tujuannya adalah program inkubasi untuk studio-studio baru atau startup game dev baru yang masih berusaha struggling untuk bisa menghasilkan produk yang oke gitu. Dan target market dari si program ini adalah studio-studio. Jadi memang sudah bentuknya studio ya gitu. Studio-studio baru yang mungkin masih struggling, biasanya antara 2-3 tahun baru bikin studio. Nah, mereka tuh biasanya diarahkan untuk ikutin program Indigo Game Startup Incubation. Terus yang kedua itu adalah Dilo Game Academy. Kalau Dilo Game Academy ini adalah online course gratis yang berisi 7 bidang game development, spesialisasinya mulai dari game design sampai QA. Dan targetnya ini adalah pelajar dan mahasiswa gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman ada tertarik, biasanya kalau di sebelum-sebelumnya kita itu mengarahkan untuk masuk di Game Academy. Terus yang selanjutnya lagi dalam rangka untuk bisa sinergi antara industri dengan kampus, kita juga menyelenggarakan sebuah inisiatif bersama Asosiasi Game Indonesia. Asosiasi Game Indonesia itu adalah asosiasi keprofesian untuk game developer di Indonesia. Nah, namanya adalah Game Talent ID atau Game Talent Indonesia.
Di dalamnya kita ini berisi merupakan aliansi dengan kampus-kampus yang memiliki prodi atau jurusan yang relevan dengan bidang game development seperti itu. Di antara itulah 3 program yang kita jalankan dalam rangka meningkatkan jumlah talent untuk dalam industri game ini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan satu program yang spesifik ditujukan buat acara hari ini, yaitu adalah magang dan studi independen bersertifikat untuk pengembangan game yang diselenggarakan oleh Agate. Jadi dalam rangka Kampus Merdeka ini, kita tuh menyelenggarakan 2 program ya. Yang pertama itu ada program magang. Magang itu rinciannya mungkin sebagaimana pada umumnya teman-teman memahami magang ya. Ada apa namanya, teman-teman daftar terus langsung nanti berdasarkan setelah seleksi teman-teman akan di-assign ke project yang ada existing di Agate. Dan nanti apa namanya, ada 46 posisi untuk program magang ini sebagaimana yang bisa dilihat di layar, dan sifatnya juga kerjanya masih online alias WFH gitu, karena memang Agate juga secara umum masih bekerjanya secara WFH. Nah, terus selain program magang itu kita juga mengadakan namanya studi independen, program studi independen gitu. Kalau ini kita ada beragam macam ya, khususnya buat teman-teman yang memang baru tertarik dengan game development dan pengen nyobain. Dan di dalamnya kita ada, kalau misalkan magang itu langsung ke project yang di game development yang di Agate, kalau studi independen kita memang fokusnya ke training ke teman-teman pesertanya. Jadi di dalamnya kita ada mulai dari pengenalan bidang-bidang game development yang biasa dipakai, sampai kemudian ada nanti online course untuk spesialisasi bidang-bidangnya. Jadi di dalamnya ada 7 bidang, sebagaimana bisa dilihat di sini. Game artnya itu dibagi 2 dari 3D dan 2D. Terus dari situ nanti teman-teman akan masuk ke dalam fase bootcamp. Bootcamp itu adalah di dalamnya teman-teman diarahkan atau berdiskusi untuk membuat konsep game, lalu setelah beres pembuatan gamenya, pembuatan konsepnya, lalu masuk ke fase bikin prototype si gamenya. Kurang lebih si kedua program ini berjalan dalam waktu yang bisa dibilang sama ya, dari 23 Agustus sampai tanggal 28 Januari 2022. Nah, kalau untuk studi independen sendiri, sebenarnya karena kita pengen berusaha meningkatkan sebanyak mungkin talent ya, jadi kita menyediakan kuota kurang lebih 1.000 peserta untuk mengikuti program studi independen ini. Dan kurang lebih ini juga sama ya, sifatnya masih secara online, secara remote. Dan untuk kedua program ini, jika teman-teman peserta nanti itu bisa memiliki performa yang bagus sama program, akan diberikan golden ticket begitu. Golden ticket itu salah satu kode Agate itu, misalkan ada peserta magang atau student independent mendapatkan golden ticket, berarti ketika nanti apply ke Agate itu tinggal interview, jadi nggak perlu lagi ada technical testnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk si program magang ini rinciannya kurang lebih seperti ini. Gimana? Maaf, kalau untuk bertanya, apakah boleh dipotong sekarang atau nanti saja di bagian tanya jawab? Ya, mungkin biar ini semuanya saya selesaikan, mungkin begitu ya Bu ya. Oh, oke, baik. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman udah ada yang mau bertanya, bisa langsung aja juga di chat aja, langsung tulis aja pertanyaannya, biar nanti ketika masuk ke sesi tanya jawab bisa langsung kita bahas pertanyaannya, begitu. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi kalau program magang itu kita langsung ada on the job training, jadi langsung dilibatkan di dalam project, dan nanti ada proses mentoring dan evaluasi harian dan lain-lainnya. Terus kalau untuk studi independen, nah studi independen ini ada selama beberapa bulan nanti, itu tuh ada 3 fase utama gitu. Yang pertama tuh tahap pengetahuan dasar, itu tuh nanti ada beragam macam webinar, dan dari webinar itu nanti ada latihan. Itu tuh tujuannya untuk memperkenalkan dasar-dasar dari game development, itu mulai dari game design sampai kemudian game bisnis. Terus dari situ setelah masuk pengetahuan dasar, teman-teman udah tahu, nanti di akhir dari situ teman-teman akan dibentuk menjadi sebuah tim. Di dalam timnya itu bisa teman-teman sesama satu kampus maupun juga teman-teman dari kampus yang lain gitu. Nanti di dalam tim itu teman-teman diminta untuk berunding, kira-kira mau bagi tugas sebagai apa nih nanti dalam proses bootcamp. Nanti ketika sudah ditentukan, nah teman-teman di fase pendalaman bidang per bidang ini diminta untuk mengambil 2 spesialisasi game development gitu.
Itu formatnya online course. Baru nanti setelah udah ada pendalaman, juga teman-teman udah dibekali pengetahuan dasar, baru masuk ke fase bootcamp. Fase bootcamp ini terbagi menjadi 2 sebenarnya. Yang pertama itu tadi ideathon atau membuat konsep game, sesama satu tim bikin satu konsep game yang digodok supaya bisa jadi konsep yang cukup matang lah. Jadi siap untuk dibikin prototipenya. Terus abis udah siap konsep gamenya, baru nanti masuk ke pembuatan prototype. Nah, yang menarik dari si fase bootcamp ini, baik fase pembuatan konsep game maupun pembuatan prototype game, di dalamnya ada semacam lomba. Jadi kalau misalkan di teman-teman pembuatan gamenya, terus pembuatan konsep gamenya, teman-teman terpilih oleh juri menjadi konsep terbaik, maupun juga ketika prototype terpilih menjadi prototype terbaik, teman-teman akan mendapatkan hadiah begitu. Hadiahnya berupa uang tunai, kurang lebih seperti itu. Nah, selama proses ini biar teman-teman juga ngerasa enak gitu ya, walaupun ini studi independen, kita mempersiapkan mentor yang bakal menjadi tempat buat teman-teman untuk bertanya tentang seluruh proses proses program ini maupun tentang bidang-bidang di dalam game development begitu. Nah, sekarang ini mungkin contohnya ya, ini silabus online course di fase kedua dari si program studi independen. Kurang lebih si silabusnya kayak begini, teman-teman untuk game design ini diarahkan untuk belajar membuat sebuah game design dokumen. Jadi mulai dari mendefinisikan core experience-nya apa, sampai kemudian mendesain 3C desainnya apa, habis itu baru buat mengecek lagi si desainnya udah oke atau enggak. Teman-teman juga belajar tentang framework Crash. Kurang lebih seperti itu. Misalkan contoh yang lainnya, misalkan untuk course studi, misalkan teman-teman fokus ke studi, nanti si pengetahuan spesialisasinya itu pembekalannya kita akan mengajarkan cara pembuatan aset untuk game platformer gitu, 2D platformer. Terus untuk game programming, teman-teman akan diarahkan untuk membuat beragam game-game kecil. Kurang lebih ada 10 game yang dibuat sehingga teman-teman terbiasa untuk menggunakan si Unity, yang mana menjadi software untuk game engine dalam si seluruh proses studi independen ini, kurang lebih seperti itu. Oke, nah tadi sebagaimana disebutkan bahwa dalam program studi independen ini kita juga mengajak banyak teman-teman dari studio di selain Agate untuk terlibat supaya teman-teman yang nanti peserta juga bisa kenalan sih sama orang-orang yang ada di industri game Indonesia gitu. Nah, ini beberapa contohnya, ada Arif Widiasa sebagai CEO di Agate, terus ada Chris Anthony, Cipto Adiguno, dan Brigita Rena dari Mojiken. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman masuk sini, teman-teman akan kenalan dengan orang-orang game developer di Indonesia dari beragam studio. Kurang lebih seperti itu. Terus nah mungkin ada pertanyaan tentang gimana sih seleksinya ya. Nah kalau untuk magang, yang pertama-tama dicek adalah kesesuaian program studi dengan posisi yang dipilih, dan juga dicek tesnya secara kemampuan teknisnya melalui tes. Karena nanti kan juga si kalau magang ini akan dimasukkan ke dalam si proyek yang langsung sedang dikerjakan oleh Agate. Nah, kalau untuk studi independen, teman-teman karena memang tujuannya adalah untuk belajar gitu, untuk membangun portofolio bahkan, di sini tesnya lebih fokus terhadap industri game di Indonesia, dan maksudnya sejauh apa sih teman-teman tuh mengulik tentang bidang yang teman-teman minati itu. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya tentang program magang dan studi independen bersertifikat Agate ini. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung cek di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, atau kalau teman-teman udah langsung pengen cek si link page Agate-nya, teman-teman bisa langsung cek di bit.ly/studyindependentgame, yang teman-teman bisa lihat juga linknya di kolom chat di Zoom meeting kali ini. Kurang lebih seperti itu, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Yurika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak M. Saya sendiri sudah ada pertanyaan yang saya taruh di chat sebenarnya Pak, mengenai yang bidang-bidang yang ada di pertama mengenai job desk yang ada di magang, itu apakah boleh dirincikan lagi? Karena itu kan ada cukup banyak ya, ada beberapa job position yang ada, terus juga mengenai bidang-bidang yang akan ditekuni di studi independen. Apakah memang anak-anak yang bukan anak
GAT yang kalau kita Game Application and Technology itu boleh masuk, atau memang hanya khusus untuk anak-anak GAT, atau di sini mungkin saya tahu ada anak-anak yang dari Computer Science, anak-anak dari mobile application, ataupun mungkin anak-anak dari cyber security, apakah boleh masuk nggak ataupun kalau lihat berdasarkan job position mana yang anak-anak dari jurusan lain tuh boleh terlibat, mungkin itu Pak. Oke, baik. Mungkin tadi saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang beberapa posisi di magang ya. Jadi Ya, di betul. magang itu ada mulai dari Associate Product Management, Game Designer, terus ada Game Artist, dan untuk divisi Talent. Nah, untuk Associate Product Management itu buat teman-teman yang mungkin lebih tertarik dengan research pasar atau research user. Nah, itu tuh ke arah sana. Terus kalau game designer, teman-teman itu kan game designer itu pekerjaannya di dalam game development itu mendesain experience gitu, atau dan rules-nya gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik ke arah sana bisa juga apply ke arah sana. Dan artis itu udah spesifik ya, udah saya kira udah cukup jelas. Ya, ke arah-arah DKV dan seni-seni. Dan kalau untuk talent, tadi ada salah satu lowongannya talent itu lebih ke untuk human resource gitu. Jadi mungkin yang berkaitan dengan manajemen dan seperti itu bisa ke arah sana. Begitu juga mirip dengan si bidang di studi independen. Tadi ada beberapa yang tidak ada di program studi independen, bidangnya hanyalah talent. Jadi untuk yang lainnya kita ada juga untuk pelatihan ke arah sana, mulai dari game design sampai juga product management, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi mungkin dari pertanyaan dari Bu Yurike adalah apakah teman-teman di luar GAT bisa masuk, bisa mendaftar ke sini dan bisa diterima di sini? Jawabannya adalah iya, karena memang kita berusaha untuk reach sebanyak mungkin teman-teman yang memang punya minat ke game. Cuman memang tadi kalau misalkan teman-teman tertarik ke arah jadi game programmer, mungkin betternya dari jurusan-jurusan yang related ada programmingnya gitu, ada mata kuliah programming di semester sebelumnya. Jadi biar lebih gampang juga penyesuaiannya. Begitu juga untuk yang jurusan art, yang bidang-bidangnya art. Kalau teman-teman sebelumnya misalkan di DKP gitu-gitu, mungkin bisa daftar ke art. Nah, kalau teman-teman yang biasanya jurusannya berkaitan dengan manajemen gitu, hal-hal berkaitan dengan manajemen, teman-teman bisa daftar di game producer atau di product management. Kurang lebih seperti itu tentang bidangnya. Begitu, Bu. Oke. Berarti mudah-mudahan teman-teman sudah kejawab ya. Berarti bisa mendaftar yang sesuai juga dengan keinginannya masing-masing dari programnya. Nanti untuk materi itu ada di Kampus Merdeka, atau nanti Pak M bisa share ke saya biar saya bisa share ke mahasiswa, atau gimana ya Pak? Oke, kalau rincian materinya di link yang saya tuliskan di kolom chat itu langsung mengarah ke page studi independen untuk Kampus Merdeka Agate. Di situ juga ada rinciannya tentang misalkan tadi bidang yang saya sebutkan, game design itu nanti akan mempelajari apa, game programming akan mempelajari apa. Silahkan teman-teman diakses saja di link yang tadi, bisa langsung dilihat di sana. Begitu. Oke. Berarti untuk studi independen Pak, konsepnya adalah mereka tetap belajar, terus nanti mungkin ada project, ada tugas, dan ada project yang akan kerja. Jadi berarti secara studinya ya memang ada asinkronus atau sinkronus ya, yang mereka harus, itu sesuai dengan konsep kampus belajar ya. Seperti betul itu ya, Ibu, betul. Jadi kita ada awalnya pembekalan dulu, baru abis itu kita ada project akhir yang berupa nanti pembuatan prototype, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika beres dari sini, teman-teman selain ada pembekalan materinya, di akhir juga teman-teman setidaknya memiliki satu portofolio lah berupa prototype game-nya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman, apakah mereka harus menyediakan komputer atau spek yang bagaimana? Apakah harus khusus ya? Karena mungkin saat ini perangkat mahasiswa mungkin berbeda-beda, ataupun juga kondisi mahasiswa juga berbeda-beda. Kondisi itu maksudnya mungkin ada yang ada lagi sekarang ini saat di pelosok, atau bukan yang internetnya kenceng gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak?
Oke, jadi untuk mengikuti program ini mungkin berkaitan dengan device ya. Yang pertama karena memang sifatnya online ya, secara remote juga diharapkan teman-teman memiliki jaringan yang cukup oke supaya mempermudah komunikasi khususnya nanti ketika masa-masa masuk ke masa pembuatan konsep karena kan nanti perlu koordinasi sama teman-teman yang lain anggota tim dan juga ketika pembuatan prototype. Yang kedua buat secara spesifik nih buat teman-teman yang tertarik untuk game programming. Karena nanti kita akan menggunakan engine-nya adalah Unity, teman-teman setidaknya device-nya baik laptop ataupun PC-nya itu bisa menjalankan Unity gitu di laptop atau PC-nya begitu. Terus untuk teman-teman yang tertarik dengan 2D art gitu, misalkan ingin jadi 2D artisnya gitu. Teman-teman setidaknya punya device yang bisa menjalankan Adobe Illustrator atau juga Dragonbone sebagai software untuk animasinya begitu. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk yang 3D-nya gitu, teman-teman bisa setidaknya memiliki perangkat yang bisa menjalankan aplikasi Blender di dalamnya begitu. Sedangkan untuk bidang-bidang yang lain seperti game designer, game production itu rata-rata aplikasinya itu aplikasi-aplikasi berbasis web. Jadi mungkin laptop-laptop yang speknya rada minimum pun masih cukup bisa mengakomodir begitu. Terima kasih. Oke, saya mungkin lempar ke mungkin mahasiswa ada pertanyaan-pertanyaan lain yang di luar tadi hasil diskusi kami, boleh silakan ditanya, boleh open mic-nya ataupun boleh di chat juga silakan. Saya buka kesempatan untuk para mahasiswa untuk bertanya langsung. Ini ada dari Agate, ada cukup banyak timnya, tergantung juga mau tanya mengenai hal administrasi ataupun mengenai pendaftarannya dan lain-lain, silakan. Selamat sore, Bu. Ya. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan sama saya Andre Ramadan. NIM 1901, Z55, jurusan Computer Science. Ingin bertanya, Pak, kalau misalnya saya daftar magang di AGT, itu ada soal izin nggak, Pak, ya? Dari kantor pihak BINUS. Oke, ya nanti ketika misalkan Andre itu mendaftar di program magang ataupun studi independen dan tembus gitu lolos tes seleksinya, nanti kita akan melakukan konsolidasi dengan pihak kampus untuk mengurus bagaimana si proses konversi nilai dan lain-lainnya begitu. Dan kalau untuk pendaftaran sendiri sekarang gitu maksudnya daftar dulu ke kampus Merdekanya, ini bisa langsung aja ke page yang tadi langsung didaftarin, langsung bikin akun di situsnya. Jadi untuk kalau daftar sampai tesnya mah belum perlu dulu si surat pengantar dari pihak kampusnya, tinggal langsung aja daftar. Nanti kalau begitu udah diterima, baru kita akan mengurusi soal administrasinya, kurang lebih begitu. Terima kasih, Pak, ya. Baik. Oke, mungkin dari Andre juga tadi ada pertanyaan ini ya. Magang di bidang IT, ya kalau kita untuk yang berkaitan langsung dengan technical IT, misalkan IT support atau jaringan kayak gitu, kita lebih ke adanya di game programming aja. Jadi kalau misalkan tertarik ke game programming, bisa langsung aja di apply, kurang lebih begitu. Terima kasih, Pak. Baik. Halo komisi, saya ada pertanyaan. Untuk game development itu, jadi kita disuruh diajarkan ini nggak? C# dan kawan-kawan untuk pakai Unity atau apa engine-nya gitu. I see. Oke. Ini maksudnya antara program jadi kalau program magang memang di-expect setidaknya udah punya basic lah di Unity karena memang langsung ke dalam project kan. Kalau di studi independen kita akan akan mengajarkannya itu lebih ke bagaimana penggunaan Unity-nya gitu. Jadi karena kan memang untuk program ini di-expect teman-teman yang ikut itu adalah minimal semester 5 gitu berdasarkan instruksi dari pihak kampus Merdekanya. Jadi setidaknya kan kalau misalkan jurusannya berkaitan dengan IT atau computer science atau bahkan GAT, setidaknya di semester 1 sampai 4 kan sudah mendapatkan dasar-dasar pemrograman. Jadi di program ini kita lebih ke mengarahkan bagaimana membiasakan diri untuk menggunakan si Unity dan workflow dan lain-lainnya. Kurang lebih begitu. Oke. Ya, baik, terima kasih. Baik. Oke, mungkin ini saya langsung bacain aja mungkin ya, yang berkaitan dengan AGT-nya ya. Mau tanya soal tes teknis dan soft skill untuk magang bersertifikat itu berkaitan dengan apa ya? Kalau
untuk magang bersertifikat, tes teknisnya tuh berkaitan dengan bidang-bidang yang kamu apply. Misalkan teman-teman apply ke game programming. Nah, tes teknisnya itu adalah berkaitan dengan programming. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan tentang art, teman-teman apply-nya ke bidang art, jadi artis, teman-teman tes teknisnya itu lebih ke kayak portofolio tes teknis menggambar, kurang lebih seperti itu. Soft skill-nya sendiri ya lebih ke tes kepribadian lah, kurang lebih sebagaimana melamar magang di tempat pada umumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ini ada pertanyaan menarik lagi, untuk deadline pendaftarannya itu sampai kapan ya? Pendaftarannya ini dibuka sampai tanggal 31 Juli. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak buat teman-teman yang udah tertarik atau misalkan masih penasaran dan pengen cek detailnya yang secara tertulis biar bisa teman-teman baca, langsung aja diakses di bit.ly/studyindependentgame. Kurang lebih seperti itu. Terus oke, ada yang bertanya lagi. Permisi Pak, saya izin menanyakan pertanyaan titipan teman. Apakah untuk game programming ada bahasa spesifik yang harus dikuasai? Oke, karena kita menggunakan game engine-nya Unity, kita nanti akan mengarah ke bahasa C#. Tapi setidaknya kalau teman-teman, maksudnya setidaknya kalau semester 5 dan berlatar belakang computer science, saya kira sudah basic pemrogramannya udah ada, jadi kayak untuk transisi ke pindah-pindah bahasa nggak akan begitu terlalu rumit lah gitu. Terus tadi sama ya, apakah ada ketentuan bahasa pemrograman untuk tes teknis? Ya, kita menggunakan tes teknisnya biasanya kita menggunakan C# begitu. Terus ada satu lagi nih yang menarik, apakah dalam studi independen akan diajarkan dari awal karena saya tidak ada pengetahuan tentang game development? Betul, kalau misalkan teman-teman ngambilnya studi independen itu memang kita diajarkan dari awal gitu. Misalkan tadi seperti programming gitu. Kalau programming, misalkan milih game programming, setidaknya teman-teman kan udah semester 5 tuh punya basic pemrograman tapi nggak ada pernah game development sama sekali. Nah, setidaknya dengan modal itu teman-teman bisa langsung lebih gampang lah, relatif lebih gampang untuk misalkan belajar Unity dan lain-lain, kurang lebih begitu. Terus ada yang bertanya lagi tentang, saya yang bertanya apakah ada minimal IPK. Disarankan ya teman-teman IPK-nya cukup lumayan ya, maksudnya kita pengen juga kalau teman-teman misalkan lagi struggling dengan IPK, mungkin disarankan juga untuk memperbaiki IPK dulu supaya bisa enak lah ketika nanti proses-proses yang lain gitu. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mendaftar, daftar aja dulu, nggak masalah. Nanti kita akan lihat selain IPK gitu, kita akan lihat tadi pengetahuan teman-teman tentang game development di Indonesia, terus juga sejauh mana sih teman-teman mengulik minat teman-teman gitu di dalam game development seperti itu. Jadi ada beberapa aspek penilaian untuk bisa sampai nanti diterima. Jadi kalau yang penting sekarang kalau teman-teman tertarik dengan pengen belajar tentang game dev nih, tapi jurusannya mungkin bukan GAT gitu. Nah, silakan aja langsung juga bisa dicobain di studi independen game AGAT ini, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin ini ada pertanyaan buat Ibu Yurike ya. Mungkin saya bacakan aja Bu. Apakah kegiatan studi independen ini bisa dianggap sebagai internship 3+1? Ya, saya jawab. Jadi iya. Jadi gini, saya coba sedikit merangkum ya. Yang ditawarkan AGAT saat ini adalah untuk di semester ganjil. Jadi nanti itu akan mulai di Agustus ya teman-teman. Terus ini AGAT menawarkan ada 2 program. Lewat Kampus Merdeka, ada yang disebut dengan magang bersertifikat. Jadi seperti nama di depannya magang, berarti Anda akan bekerja. Bekerja dalam arti maksudnya ya internship di situ ya. Terus kedua adalah studi independen. Studi independen juga sebenarnya sama, itu dianggap seperti internship juga. Jadi itu masuk kalau kita dimasuk di track internship. Namanya studi independen. Nah, perbedaan dasarnya apa? Kalau studi independen itu Anda belajar. Jadi akan diberikan materi dan tentunya pada terakhir akan dilakukan evaluasi, dilihat apakah materi yang disampaikan sudah jelas dan juga lewat pemberian tugas-tugas dan yang sehubungan dengan materi yang disampaikan. Seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan ya antara magang bersertifikat dengan studi independen. Di mana kalau magang bersertifikat itu memang kalau secara spesifik kalau tadi memang lebih ditujukan ke mahasiswa yang GAT.
Terus kalau untuk studi independen itu terbuka memang untuk semua SOCS, ya, semua SOCS yang memang tertarik untuk mempelajari game lebih lanjut. Jadi seperti itu ya. Nah, apakah ini semua bisa masuk 3+1? Boleh. Jadi ini akan bisa dianggap 3+1. Jadi mungkin itu menjawab. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada yang sedikit berbeda atau Bapak mau tambahkan, silakan ya Pak. Oke, baik. Mungkin saya cukup kalau dari penjelasan dari Ibu. Mungkin saya lanjut ke ada pertanyaan baru lagi. Apakah kalau sudah menyelesaikan studi independen akan mendapatkan sertifikat? Itu jawabannya akan mendapatkan sertifikat dan nanti akan ada merchandise dari kita. Dan tadi kalau sebagaimana disebutkan, kalau teman-teman selama prosesnya memiliki performa yang bagus, begitu nanti kita akan memberikan golden ticket buat teman-teman. Jadi ketika misalkan teman-teman apply ke Agate, nggak perlu ada lagi technical test, tapi langsung bisa interview aja. Kurang lebih seperti itu. Begitu. Ya, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Yurike, karena mungkin belum ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Oke, kira-kira masih coba dipikir-pikir ada lagi yang mau ditanyakan. Saat ini Pak David juga ada bergabung dengan kita ya Pak David? Masih paralel kah? Atau ada yang mau disampaikan atau masih paralel? Pak, ada pertanyaan di chat. Oh iya. Pak David, Pak M, ini kebetulan Pak David, ketua jurusan dari Game Application and Technology juga sudah bergabung. Jadi saya perkenalkan juga dengan tim Agate, untuk ketua jurusan dari GAT. Silakan Pak David, kalau mau ada menyampaikan 1-2 kata-kata. Mic-nya masih, suaranya nggak muncul. Tes. Ya, sudah. Ada ya? Selamat sore Pak M ya. Terima kasih ya udah mau hadir dan memberikan sosialisasi buat mahasiswa-mahasiswa kita ya. Tentunya ini programnya bagus banget ya buat teman-teman gitu ya, yang sedang magang gitu ya, ataupun nanti melakukan enrichment di semester ganjil nanti. Sebenarnya harapannya adalah semua teman-teman yang join hari ini tuh bisa join ya, bisa ikut di salah satu dari program itu ya, bisa ikut magang. Kalau memang teman-teman merasa bahwa ini karena kan dibentuknya internship ya, artinya teman-teman magang langsung di sana, langsung bekerja melakukan proyek-proyek yang tadi di awal Agate sudah sebutin ya, proyek-proyek kan udah keren-keren gitu. Nah, teman-teman bisa langsung kontribusi di sana gitu. Teman bisa langsung belajar lebih dalam di perusahaannya langsung gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa masih kayaknya masih ragu gitu ya, karena kan tadi untuk magang sih kan pasti ada tesnya ya gitu. Nah, teman-teman bisa join juga nih di studi independen, bisa belajar lebih dalam lagi nih, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak M bahwa mentornya atau tutornya itu adalah dari industri-industri juga ya tadi ya, ada Pak Kris dan lainnya ya. Jadi teman-teman pasti akan belajar sangat banyak gitu. Jadi sangat diharapkan teman-teman bisa ikut semuanya sih ke dalam gitu. Ya. Ini ada pertanyaan tadi, ada daftar magang game programming kemana ya? Bisa di studi independen kan tadi ada pilihannya yang game programming ya? Ya Pak M ya, benar ya? Betul. Oke, mungkin saya akan langsung copy linknya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ke program magang, bisa dicek di bit.ly/km_game-magang. Di situ kalau teman-teman tertarik untuk ke program yang magang, begitu. Ini mungkin juga bisa disampaikan, ada ketika chat dari mahasiswa atas nama Siena, dia daftar untuk game, Brian ya. Saya mau daftar kampus Merdeka, tapi saat memilih perguruan tinggi asal tidak ada BINUS. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, bisa dicek di itu. Ya, nanti bisa dicoba dicek lagi. Soalnya sebelumnya kita tuh udah ada pendaftar sebenarnya beberapa dari BINUS ya. Jadi mestinya seharusnya di dalam listnya ada. Kalau misalkan tidak ada, mungkin itu sedang ada gangguan di dalam situsnya. Jadi mungkin bisa diakses dulu terusnya beberapa saat kemudian begitu. Soalnya kita juga sebenarnya udah ada yang mendaftar dari BINUS begitu. Iya. Oke, jadi itu mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin teman-teman nanti pas search perguruan tingginya, karena ini kan berhubungan dengan dikti ya. Jadi search-nya itu jangan BINUS.
search itu harus Bina Nusantara. Itu kan BINUS kan singkatan ya sebenarnya. Jadi yang terdaftar di Kemendikbud itu adalah yang Universitas Bina Nusantara. Jadi pas teman-teman carinya itu Universitas Bina Nusantara. Seperti itu ya. Karena itu mungkin karena pada para search-nya pasti BINUS gitu ya. BINUS itu nggak mungkin ada soalnya. Nggak ada. Ya. Gitu ya. Harus saja Bina Nusantara harusnya sih ada, karena udah kemarin udah beberapa ada mahasiswa kita yang udah daftar juga ya. Benar ya. Jadi harusnya kan kalau mereka bisa daftar pasti kan kampus BINUSnya pasti udah ada tuh muncul gitu. Tapi kalau belum ada berarti kadang di websitenya kan, karena yang akses kan lumayan banyak ya. Iya, betul. Mungkin coba bisa tunggu 10 menit gitu, coba di refresh lagi. Aja. Begitu. Ya. Ini juga memang ada link yang sudah di-share lagi, jadi teman-teman boleh coba lagi. Dan jangan lupa jika teman-teman untuk absen ya, linknya juga sudah diberikan di chat, tolong jangan lupa juga untuk absen. Yaitu Pak M ada memberikan 2 link ya sebenarnya, satu link untuk program magang, satu lagi link untuk yang studi independen ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa klik link sesuai dengan yang teman-teman ingin masuk ke kemana gitu. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bu Zurika itu ada pertanyaan, kalau mau daftar magang tuh dari Kampus Merdeka atau harus tetap daftar dari aplikasi internship BINUS? Kampus Merdeka aja dulu. Daftar di Kampus Merdeka, nanti kalau sudah keterima baru lapor ke kami. Tadi juga Pak Ep udah singgung, yang penting daftar dulu dari Kampus Merdeka, kalau sudah keterima baru lapor ke kami. Nanti baru kita isi di aplikasi internship apps-nya. Ya mungkin saya kasih gambaran sedikit ya, karena udah beberapa mahasiswa yang kemarin sudah daftar juga. Jadi prosesnya itu nanti teman-teman daftar dulu di Kampus Merdeka. Ya habis daftar, misalnya contohnya saya daftar yang studi independen ya, kemarin kalau nggak salah kasusnya studi independen, nanti ada tes tertulisnya ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak M ya. Habisnya terus nanti teman-teman akan ikut tuh, bentuknya itu kayaknya tes tertulis ya, tulisan esai ya kayaknya ya Pak ya. Iya, tulis nanti teman kirimin, nanti akan ada balasannya tuh. Teman-teman akan dikasih tahu nih, teman-teman lulus atau tidak untuk masuk ke studi independennya gitu. Ya kalau bisa masuk lah, berarti itu udah terhitung join di sana gitu. Tapi kalau untuk yang magang, prosesnya mungkin akan berbeda ya, karena pasti akan ada tesnya dulu gitu. Tes yang mungkin tadi ada selain wawancara ada interview, mungkin ada hard skill testnya ya gitu. Karena untuk magang kan prosesnya agak berbeda gitu ya. Oke, ini saya sambil balas. Cara lihat transkrip nilai di BINUS Maya harusnya ada di bagian grade. Coba dicari deh. Ya, untuk kita bisa lihat nilai kita dari semester 1 sampai semester sekarang gitu. Yang bagian linknya mata kuliah yang udah lulus yang mana, terus IP-nya berapa juga ada biasanya. Bisa lihat di transkrip nilai di bagian BINUS Maya. Oke, untuk link yang studi independen, mungkin Pak M bisa kasih lagi. Udah ada ya. Nah, tuh ya Pak M udah kasih juga untuk 2 link ya. Yang bagian atas tuh untuk yang studi independen. Ya, ada bit.ly/studi independent game. Dan untuk yang program magang itu ada bit.ly/km_game magang. Ya, itu silakan bisa di copy dulu gitu ya, atau di screenshot biar nggak lupa gitu ya, atau langsung diklik aja juga boleh. Gitu, langsung diklik aja langsung akan terhubung ke kampus Merdekanya. Untuk posisi magang tadi kayaknya udah disebutkan sama Pak M ya, itu semuanya akan full online ya, jadi full online semua gitu. Ingin tahu seperti biasa kita biasa daftar program dan aget ini sambil mencari tempat magang yang lain kah? Ini mungkin Bu Jurika bisa jawab ya? Iya, iya. Jadi kalau Anda memang sudah yakin akan keterima di Agate, ya mungkin Anda tidak perlu cari tempat magang lain ya. Tapi kalau Anda nggak yakin keterima di Agate, ya pasti Anda harus mencari sebanyak-banyaknya tempat magang ya. Kalau memang di posisi di semester 7 nanti Anda saat ini belum ada penempatannya, belum dapat tempat magang. Jadi maksudnya bukan berarti karena Infosation saat ini dengan Agate terus tidak boleh memilih tempat magang lainnya.
Jadi tetap boleh memilih tempat magang lainnya. Apakah cukup menjawab, Victor? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah tidak ada ya. Oke. Ada lagi teman-teman ya, kalau misalnya ada pertanyaan sekarang bisa langsung tanya ini, mumpung kan masih ada sosialisasinya, Pak M udah sengaja sediain waktu nih gitu. Jadi kalau teman ada yang bingung mau apa, bisa langsung tanya. Oke. Saya ada pertanyaan. Iya. Jadi Stanley, saya sudah ada lihat-lihat ini posisi magangnya. Ini ada satu posisi magang namanya talent. Kayak saya nggak mengerti apa maksudnya talent. Ini ada talent management, reporting, dan talent recruitment. Maksudnya kita jadi recruiter atau gimana? Iya, betul. Jadi salah satu posisi untuk di magang itu kita ada talent, divisi talent, yaitu kalau bisa bahasa umumnya mungkin ini ya, human resource. Jadi kalau teman-teman magang ke sana, teman-teman nanti ngurus di bagian-bagian human resource, mulai dari rekrutmen sampai yang lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Begitu. Cukup menarik. Untuk ini pendaftaran sampai 31 Juli ya? Betul. Sisa 4 hari lagi ya? Betul. Terus ada saran saya teman-teman jangan pas hari terakhir baru daftar gitu. Ya, karena biasanya ini kan daftar lewat web ya. Nah, seperti biasa nih, ini yang sering terjadi kalau online ya, ini saya sharing aja, di hari-hari terakhir akan sangat banyak yang akses gitu. Ya, dan tadi ada dibilang di Agate kuotanya hanya 1.000 ya. Ya. Gitu. Kalau Jadi, untuk studi independen 1.000, kalau untuk magang itu 46. Nah itu, dia kan kuotanya terbatas ya teman-teman ya. Jadi bisa aja nanti kalau teman-teman daftar di hari terakhir bisa saja sudah penuh gitu. Ya, jadi saran saya teman-teman jangan sampai tunggu hari terakhir baru daftar gitu. Ya, semakin cepat kan semakin bagus, teman-teman bisa langsung kerjain tesnya gitu, jadi bisa langsung tahu gitu. Ya, kalaupun nanti ternyata misalnya contohnya teman-teman join di magangnya gitu ya, ternyata nggak keterima, teman-teman bisa cari yang lain misalnya gitu ya. Jadi ada waktu lebih banyak gitu dibandingkan dengan menunda-nunda gitu ya. Ya karena biasanya yang sifatnya daftar online seperti ini biasanya di hari-hari terakhir itu terkadang akan nge-lag atau down untuk websitenya, kita nggak tahu gitu ya. Gitu. Jadi untuk menghindari itu saran saya buat teman-teman daftar lebih cepat sih. Ini saya mungkin akan berjawab dari Kevin. Selain Agate, apakah ada sosialisasi studi independen yang lain? Sebenarnya sebelum Agate kita sudah ada beberapa sosialisasi ya. Mungkin ketika diundang Kevin nggak datang, ataupun mungkin Kevin nggak dapat undangan. Tetapi seperti yang disarankan tadi, di dalam kampus Merdeka ada banyak lagi tempat-tempat lain yang mengadakan magang bersertifikat atau studi independen. Anda boleh memilih semua lowongan-lowongan yang memang masih terbuka yang ada di dalam kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi silakan dari website dari Dikti itu Anda melakukan daftar punya user account dan Anda tentunya sudah itu bisa memilih perusahaan-perusahaan untuk tempat Anda magang atau melaksanakan studi independen. Oke, itu Kevin mudah-mudahan menjawab. Saya lanjut ke Aji. Apakah studi independen termasuk 3+1? Iya, termasuk 3+1 di dalam saat ini akan masuk ke track internship untuk studi independen. Karena ini memang baru yang studi independen ini, jadi saat ini kita akan masukkan dulu ke internship. Nanti di tahun 2022 itu akan ada memang track baru yang berkaitan dengan studi independen. Tapi saat ini masih digabungkan dengan internship. Jadi untuk studi independen itu tetap termasuk 3+1 internship. Aji mudah-mudahan menjawab. Ini Andre bertanya lagi, nama kampus bisnis tidak terdaftar di perusahaan Agate untuk link magang. Ya itu tadi seperti Pak David sarankan, dicoba lagi, di refresh untuk pendaftarannya. Ya, karena
Mungkin saya bantu ini ya, berjawab ya. Iya. Untuk Iya, namanya search-nya jangan BINUS gitu ya. Tadi ada dibantu jawab sama Nanda ya. Search-nya itu jangan BINUS, tapi search-nya Bina Nusantara. Nah, itu baru ada. Kalau search-nya BINUS sampai setahun kemudian pun nggak bakal ada sih. Itu karena yang terdaftar di kementerian itu adalah Universitas Bina Nusantara. Ya, jadi coba search saja Bina Nusantara, harusnya pasti ada. Ya, karena sudah banyak yang udah daftar juga sebenarnya di Agate ini gitu, yang dari BINUS ya. Udah coba Pak, nggak ada juga Pak. Kalau nggak ada, coba mungkin bisa di-refresh, tunggu bentar gitu. Karena takutnya tadi di websitenya ya, website takutnya down atau apa gitu. Oke, mungkin ada masalah. Nanti kalau misalkan memang tertarik untuk masuk, terus pengen ngecek dan beberapa waktu ke depan dan misalkan nggak ada, bisa langsung aja nanti coba tanya lagi di Instagramnya Agate ya, bisa agatein atau agate.academy.id. Nanti coba ditanyain lagi aja untuk ngurusin pertanyaan dari Andre tadi ya, yang soal nggak ada list Universitas Bina Nusantaranya ya. Soalnya kalau di kita sih sebenarnya udah ada yang daftar dari BINUS, kurang lebih begitu. Oke, Pak M, mungkin selanjutnya bisa menjawab pertanyaan Nanda. Kalau untuk proses seleksi magang dan studi independen dari Agate sendiri butuh berapa waktu lama? Butuh waktu berapa lama? Soalnya pengalamannya Nanda, dia apply ke beberapa company lain, waktu untuk prosesnya cukup lama. Oke, baik, mungkin saya menjawab dulu yang pertama untuk program magang ya. Karena program magang kan pertama kita ada seleksi CV ya. CV lihat kecocokan aplikan dengan si tempat yang dilamarnya. Terus habis dari situ nanti dikasih tes teknis, technical test. Technical testnya berupa tadi hal-hal yang langsung relevan berkaitan dengan si bidang begitu. Misalkan programming, berarti nanti tesnya ada tes programming, kurang lebih begitu. Dan inilah biasanya yang mungkin agak makan waktu ya, karena memang tesnya juga perlu direview oleh si user dan lain-lain, karena memang sifatnya adalah technical test begitu. Mungkin ini menghabiskan waktu kurang lebih antara seminggu 2 mingguan gitu prosesnya, karena juga berdasarkan daftar tunggu dari peserta-peserta lain juga. Sementara itu kalau dari studi independen relatif tesnya bisa lebih cepat karena kita lebih ke untuk studi independen ini pengetahuan umum berupa esai tentang game development di Indonesia maupun tentang bagaimana kamu minatnya terhadap game development, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan program magang itu mungkin relatif agak cukup lama ya, karena tadi harus ada dicek dulu technical testnya dan lain-lain. Sedangkan kalau yang studi independen itu hanya esai gitu tesnya. Oke, kebetulan tadi Pak M udah bocorin ya sebenarnya kira-kira kisi-kisi dari studi independen apa yang harus Anda tahu. Pertama, perbanyak pengetahuan Anda tentang game dev, ataupun juga bisa Anda mengetahui kira-kira mungkin punya pandangan game dev di Indonesia itu seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu jadi kisi-kisinya ya. Oke, terima kasih Pak M. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan, sebenarnya ini untuk saya ya, anak global class. Kak, memang gini, kalau untuk anak global class sebaiknya ambilnya yang magang ya, magang bersertifikat, karena kalian kan di semester 6 atau pokoknya karena ini agak mix up ya, kalian kan satu semester itu kalian adalah study abroad ya, di mana itu memang belajar. Nah, nanti kalian tidak dapat pengalaman enrichment dari magangnya itu sendiri. Jadi kalau di kampus Merdeka, Anda sebaiknya memilih atau mencari batan yang magang bersertifikat ya. Jadi untuk anak global class, saya lebih menyarankan Anda memilih magang bersertifikat daripada mungkin ujungnya bermasalah ya. Ya, jadi diharapkan, tapi saya melanjutkan ya. Jadi diharapkan teman-teman ambilnya itu yang magang gitu ya, selain bukan yang studi independen. Oke. Untuk program studi isinya IT, ya benar.
Ya, bukan isi GAT, isinya teknik informatika, bukan IT ya, teknik informatika tulisannya. Ya, karena ini sesuai dengan yang daftar kan sesuai dengan yang didikti ya, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ada lagi? Sore, DC. Ya, tadi saya udah membantu menjawab juga Bu Judika. Okay. Dia harusnya diharapkan untuk yang global class ambil yang magang ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Saya kembalikan ke Bu Judika. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya meringkas hasil pertemuan kita sore ini adalah dari Agate saat ini bekerja sama dengan Dikti melalui kampus Merdeka Belajar ya dari website Dikti membuka 2 program untuk menerima mahasiswa dari BINUS memilih magang bersertifikat atau studi independen. Dua-duanya tetap diakui untuk program 3+1 kita dengan track enrichment. Jadi silakan para mahasiswa bisa memilih sesuai dengan kemampuan dan keyakinannya masing-masing mana yang mau dipilih, mau magang bersertifikat atau studi independen. Tapi pastikan syarat dan ketentuan yang sudah disampaikan itu juga diikuti. Dan jangan lupa batas waktunya adalah 31 Juli, tapi jangan tunggu sampai terakhir untuk daftar, karena ada beberapa hal yang mungkin harus disiapkan dan butuh waktu, jadi semakin cepat dan lebih baik ya untuk kalian bisa memulai proses pemilihan ini. Nanti jika memang ada kesulitan, tadi Pak M juga sudah menyampaikan, boleh bertanya lewat IG Agate Academy ya. Mungkin seperti itu hasil rangkuman saya. Kira-kira mungkin Pak M atau teman-teman Agate dan Pak David menambahkan, silakan. Oke, mungkin sekalian terakhir juga sebelum ini ada juga pertanyaan tentang perbedaan GPA di situs kampus Merdeka ya. Jadi sedikit menambahkan bahwa beberapa data yang nanti ditampilkan di situs kampus Merdeka itu berdasarkan dari situs database-nya Dikti. Jadi mungkin kadang ada sedikit perbedaan antara actual GPA atau bahkan semesternya kadang-kadang ada yang berbeda. Maksudnya teman-teman sekarang semester berapa tapi di database Diktinya masih semester berapa, itu jadi nggak begitu masalah. Kita nanti ada di technical testnya, khususnya untuk di tes seleksinya, khususnya untuk di studi independen ada pertanyaan yang akan verifikasi teman-teman ini sebenarnya semester berapa, terus gitu-gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau tentang ada perbedaan GPA di situs kampus Merdeka, begitu. Mungkin dari saya sekian tentang ini, dikembalikan lagi ya mungkin dengan Bu Yerike. Ya, baik kalau gitu terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat kami. Bu Sian juga terima kasih ya sudah membantu kami dan Pak M serta teman-teman Agate lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, dan Pak David yang sudah meluangkan waktunya juga, serta terutama teman-teman sekalian juga yang hadir saat ini ya. Semoga segera bisa lakukan dapat penempatan supaya semester 7-nya atau semester genapnya nanti sudah aman, bisa kuliah dengan baik. Terima kasih untuk waktunya semua. Selamat sore. Terima kasih. Oke, sore. Terima kasih semua teman-teman. Kita Bapak perlu Ibu. Foto nggak ya Bu? Oh, boleh Bu, kalau misalnya ini. Dia boleh, bisa boleh. Ambilin atau gimana ya? Boleh. Oke, mungkin buat teman-teman yang bisa menyalakan kamera, mungkin bisa dinyalakan. Kita akan foto sebentar ya. Untuk dokumentasi sebenarnya. Iya.